Teater Air SMA ITA Soah Kabupaten Berau menampilkan sebuah pementasan monolog dengan judul Sorong, karya Rian Tiarno. Selamat menyaksikan. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya tidak tahu. Apakah saya ini binatang? Empat tembok ini, hanya satu jendela berjujuk sejauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal, tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin selamat dari tempat ini jika tidak ada yang sudi untuk menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir, kenapa tidak mengenali saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kamu menulis di surat. Setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi setelah musibah datang, surat-suratmu tidak pernah datang lagi. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Ya, saya tahu. Wajah saya sudah tidak secantik dulu lagi.
mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak dipandang-pandang lagi. Ya, bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Jika memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi Raja Diraja. Tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya. Kita kalau banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau musibah datang, kita diabaikan. Mereka perempuan tidak peduli. Mudasir, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Hanya hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negaranya. Sudahlah Mudasir. Berbicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada saya seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita. Karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sulit ditahan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada komisi yang terlibat dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita diakui oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering dijadikan bahan tertawaan oleh diplomat-diplomat asing karena dianggap malas dan bodoh, tapi so pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana mungkin memenangkan sebuah perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan? Sebelum maju sudah kalah lebih dulu. Akibatnya, kita yang selalu jadi korban dan dikorbankan. Mudasir, mengapa berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air kecil dan besar. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah ruangan. Terang kalau siang karena ada matahari, dan malam gelap karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Saya tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan saya. Sebelum saya dijebaskan di kamar ini, saya dipukuli. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi,
lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, tidak apa. Semua kondisi saya terima. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri Mudasir, sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Di dalam surat kamu menulis sudah menerima kiriman ringgit dari saya. Kamu juga menabung. Kontrak kerja saya selama 5 tahun. Saya bertekad, di ujung tahun kelima, saya akan pulang membawa ringgit sebanyak mungkin, agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11, nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi di rumah sebesar itu cuma ada kami berdua. Dia masuk, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, menatap saya dengan diam. Buru-buru saya menjauhinya, balas menatapnya dengan heran. Saya ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Dia berbaring dan dengan isyarat tangan menyuruh saya agar segera berbaring di sampingnya. Dia berbaring dan kembali memberi isyarat tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya takut geleng. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga dan siap mempukulnya jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan menutupnya dengan keras. Saya bersyukur karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali inilah satu-satunya kesalahan saya, menolak izin majikan. Itulah mengapa saya disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, pada bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indah lagi setara anjing. Dan di hari itu pula lah saya dihajar, diseret, dan disekap di kamar ini.
Bangsa yang sekarang ini banyak mengangkut para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka betul-betul saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun, saling menghormati dan banyak belajar dari kita. Mereka juga banyak mengangkut para cendekiawan kita untuk mengajari para mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing. Puluhan ribu pekerja dari luar negeri dibawa masuk oleh mereka karena memang dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukanlah bagian dari bangsa ini. Para imigranlah yang mengerjakan, terutama bagian mereka memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya. Sambil mencaploki kawasan negeri tetangga, selangkah demi selangkah, mereka mulai berani membuka kasino. Dan hasil pajak yang besar itu dipakai untuk membangun negeri. Semua tahu, sebagian besar para penjudi datang dari Indonesia. Artinya, uang yang berjumlah besar itu mengalir dari Indonesia dan untuk membangun negeri jiran. Sukses bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin meningkat. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang disegani barat. Mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negeri tetangganya Indonesia. Maka dengan uang, mereka mulai berani mencuri berbagai jenis kesenian, flora dan fauna dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Kini mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Tidak mereka membeli apa saja. Jika saja perkara ini berhenti sampai masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak sesesat seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian rupa meracuni hampir semua orang di negeri ini. Mereka yakin dengan uang mereka bisa menyiksa siapa saja. Mereka yakin bisa membunuh siapa saja. Mereka membeli kita. Mereka tak takut lagi kepada hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Mudasir, mengapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika hal itu terjadi, saya bisa bunuh diri atau bunuh orang. Itu tekad saya. Saya akan tetap setia. Dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan itu. Walau dengan resiko berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Mudasir! Mudasir! Mudasir, kamu di mana? Mudasir! Jangan pergi! Mudasir, saya butuh kamu. Walaupun kamu tidak nyata, saya butuh kamu. Meskipun kamu hanya hayalan. Mudasir, kamulah satu-satunya harapan bagi saya. Saya tahu kamu marah karena waktu itu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi untuk memahaminya. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menggait penghasilan saya bekerja di negeri ini. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, sangat menggiurkan. Tapi dengan resiko yang besar. Apalagi perempuan semuda saya. Saya yang sering kamu bilang cantik dan menarik. Saya tahu. Tapi saya sudah menghitung semua resikonya. Saya yakin bisa menahan setiap godaan. Sebesar apapun godaan itu.
undangan dan nasihat orang tua, terutama ikrar pernikahan kita. Saya berharap kamu sudi untuk memahaminya. Lakon saya telah terjadi di dunia nyata, bukan di dunia maya, bukan pula di layar putih. Saya Atika, saya bukan bintang film. Udah, Sir. Bagaimana badan Bapak? Mereka sehat-sehat kan? Udah, Sir. Kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Siapa saja di situ? Tolong! Saya di sini. Saya butuh pertolongan. Tolong! Jangan pergi. Berhenti. Saya butuh pertolongan. Berhenti. Udah, Sir. Udah, Sir, kamu di mana? Udah, Sir. Udah, Sir. Udah, Sir, kamu sudah pergi. Udah, Sir. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami pun tega meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati karena memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan semua kejadian ini kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia lain yang berhak menyiksa manusia lainnya. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh nasib manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa alasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Udah, Sir. Jangan pergi. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari masih bisa dimaklumi. Tapi sebulan, itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa jadi telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang yang tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya kita hilang. Kita dipaksa merasa sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan. Karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibanding negeri jiran itu.
adik-adik.